di satu tempat, di daerah Lumajang. Tempatnya namanya Mila ya. Kalau di Surabaya itu Bayu Kulinya tempat yang berkaitan dengan hal-hal itu. Kalau bangun rumah maksiat atau Bismillahirrahmanirrahim. Idza hajja rajul bimalin haramin faqala labbaika qala lahu azza wa jalla la labbaika wa la sa'daika. Rawahu at-Tirmidzi. Berberapa itu nomor? 135 37. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ketika hajja berhaji siapa ar-rajulu seseorang bimalin dengan harta haramin yang haram faqala maka berkata rajul labbaika, ku penuhi panggilanmu. Qala maka menjawab Allah lahu kepada rajul. Azza wa jalla, azza maha mulia, wa jalla dan maha agung Allah. Allah menjawab la labbaika, tidak tidak ku penuhi panggilanmu, wala sa'daika dan tidak memberikan kebahagiaan saya kepadamu. Rawahu at-Tirmidzi. Ketika seseorang berhaji dengan harta yang haram, tidak dengan harta yang halal, kemudian orang tersebut datang ke kota Mekah, datang ke Baitullah, mendatangi Ka'bah, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Maka Allah menjawab la labbaik wa la sa'daika, aku tidak memenuhi panggilanmu, wa la sa'daika dan tidak ada keberuntungan, tidak ada keberuntunganku terhadapmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini menceritakan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan segala kegiatan, untuk melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal. Mertua saya itu, ini cerita saja. Mertua saya itu dulu nanti apa yang ngana. Mertua saya itu dulu pernah menjadi pembimbing haji di salah satu tempat di Lumajang sana pokoknya. Beliau menjadi pembimbing sehingga setiap tahun itu membimbing jamaah haji. Terus mertua saya itu suatu ketika ada orang daftar haji secara mendadak, terus diurusi sama mertua saya. Terus setelah itu orang tersebut berangkat haji. Tapi mertua saya itu sudah curiga dengan hal tersebut. Terus mertua saya itu ngomong waktu di Arafah, ngomong ke haji berdua ini suami istri. Ketika di Arafah nitip pada jamaah yang lain. Ketika sholat zuhur
zuhur kosor sama kosor dengan asar. Berarti sebelum khutbah Arafah ya, khutbah Arafah dulu dan sebelum zuhur ya. Jadi ketika sholat itu zuhur di Arafah itu ketika wukuf di Arafah, mertua saya itu berpesan, aku titip ya hari ini, kebetulan suami istri yang haji, terus disuruh jaga. Ketika sudah sholat salam, ternyata orang itu tidak ada di tempat, yang suaminya tidak ada di tempat. Terus di Arafah dicari tidak ketemu, di Musdalifah dicari tidak ketemu, sampai ke Mina dicari tidak ketemu, sampai proses pelaksanaan ibadah haji tidak ketemu. Terus dia sampai kembali ke hotel, kembali ke maktab juga tidak ketemu. Dapat beberapa hari mertua saya itu punya inisiatif, punya feeling, paling mau ini yang rumah sakitnya mungkin ini lah, rumah sakit ini, karena itu menjadi rumah sakit terkait dengan banyaknya jamaah haji yang sakit. Terus dicari daftarnya, ternyata ada namanya, terus didatangi kamar. Pas waktu didatangi kamar, ternyata benar orangnya, langsung orangnya ngerangkul. Mertua saya namanya Gus Hasib, langsung ngerangkul mertua saya. Ampun mawon jenengan ini belum ada usia potret. Terus kata mertua saya, lupa jenengan itu terbudi, kan kalau sanjang tak usah kemana-mana, kalau sanjang jenengan biasa tunggu di bumi. Gitu, sebetulnya kalau ada semerah sewaktu yang sholat Arafah, pulang itu disusul oleh yang wedok wayu. Malu disusul oleh yang wedok wayu dijak main jago itu di satu tempat, di daerah Lumajang. Tempatnya namanya inilah ya. Kalau di Surabaya itu Bayu Kuliga, tempat yang berkaitan dengan hal-hal gitu. Kalau bangun rumah atau jagung, anak. Terus katanya mertua saya, wis kalau saya cerita masih kamu saya mulia balik ke saya balik orang dan mantap. Ternyata kembali ke mantap. Terus kemudian mertua saya tanya ke tetangganya yang sama-sama satu daerah. Terus kata orang tersebut, takoki jenenge iki opo iki jenenge iso iki koyo opo desa iki ceritakan. Oh niku desa niku sak kampung isine kok. Diktok niku semua doang kok niku ini masih apa. Terus kalau usah terus. Terus jadi mau bojone. Terus dipanggil istrinya, tanya, ya nopo suami panjenengan itu ceritakan. Katanya istrinya, guys, jumpulan ibu Gus, pokoknya lek mulai nang
mau bojoku tidak boleh berarti bojone umum. Jadi dia ngono masalah nah baru ngono. Nah, usut punya usut, singkat cerita orang tersebut pas mari menang adu jago kawan, akhirnya uang tersebut digunakan untuk daftar haji. Kalau dulu kan nggak ada antri kan, dulu nggak ada antri, daftar langsung berangkat. Nah, dengan bimalin haramin, di hajinya itu bimalin haramin, dengan harta yang haram. Akhirnya ya kayak ngono kejadian. Jadi dia juga haji, al-hajju fil arafah. Haji itu berada di Arafah, di waktu yang sudah ditentukan. Haji itu di tempat yang khusus, di waktu yang khusus. Di haji itu dilakukan di tempat yang khusus dan di waktu yang khusus. Jadi misalnya panjenengan wani haji, wani haji dipindah ke haji nang Jawa, itu iso. Ono pemikiran kayak ngono-ngono iki. Haji nang Indonesia karena susah dan sebagainya. Karena susah haji waktu lain. Pokoknya di bulan-bulan haji Dzulhijjah nggak bisa. Jadi haji itu di waktu, di tanggal ya, di waktu yang khusus dan di tempat yang khusus. Jadi ketika haji dia tidak di Arafah, di waktu yang khusus tersebut, waktu ketika mulai tergelincir matahari sampai tenggelamnya matahari, maka tidak ada di satu tempat itu, maka ya hajinya tidak sah. Misalnya dia nggak sengaja boy layangan sampai itu Arafah layangannya di waktu haji, ya, di waktu haji Marono berada di tempat itu, di waktu haji di tempat itu, dan pada waktu itu, waktu pelaksanaan pada haji, ya haji aja, meskipun hanya sekedar ya, sekedar lewat masih mantul. Oh, itu kan di Arafah pada waktu itu. Nah itu orang itu tidak ada di situ. Nah, tak tahu kenapa kok seorang tempat kono itu ya apa ceritanya. Padahal berarti kan ada tempat, ada batas di luar ruang dan waktu. Kayak di waktu yang sama dia berada di tempat yang berbeda, waktu yang sama dia berada di tempat yang berbeda. Di haji daftar haji desa, tapi tapi dia hajinya tidak diterima. Makanya dipastikan bahwasanya ibadah haji itu dengan harta yang halal. Dalam satu hadis disebutkan kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang menjadi tempat utamanya. Di hadis riwayat Ad-Dailami.